Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga didampingi di sebelah kiri saya ini oleh sahabat saya yang setia selalu, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin, alhamdulillah. Dan kita juga ditemani oleh tamu kita kali ini Yang nggak asing lagi. Siap, Mbak Farah dan Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Farah. Assalamualaikum. Mbak Intan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedulur beriman, bahasan kita kali ini tentang gimana ya caranya bilang kepo itu ya, bahasa kerennya itu. Kan banyak sekali di lingkungan kita itu ada orang-orang yang sudah pernah menikah atau barangkali dia menikah 3-4 kali, kemudian ada yang kepo tuh, gimana sih itu kok bisa gitu, tuh kapan sih gitu, kan kadang-kadang aja. Memang di masyarakat seperti itu. Nah, ikuti terus video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mbak Farah, silahkan bertanya dengan Pak Ustadz. Monggo Mbak Farah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Kan kami ini statusnya janda gitu Pak Ustadz. Kalau di masyarakat itu kok sepertinya agak beberapa orang memandangnya kurang baik gitu, Pak Ustadz. Jadi banyak mungkin teman, tetangga, rekan kerja gitu kok sering banget kepo, ingin tahu sebenarnya itu pernikahannya itu berakhir kenapa, terus sekarang misalnya kondisi keluarganya itu kegiatan sehari-hari si janda itu ngapain sih, terus nanti mungkin punya teman gitu kayak dicurigai atau pada suuzon gitu Pak sama kami-kami ini. Nah, sebenarnya itu gimana sih kami harus bersikap di dalam masyarakat itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalau di masyarakat janda itu ada penilaian negatif itu, satu, masyarakatnya itu masyarakat yang tidak paham agama. Ya. Masyarakat yang tidak paham agama sehingga melihat status janda itu negatif ya, walaupun negatifnya tidak jelek-jelek amat, tetapi kan menjadikan suuzon itu terus-menerus ada dalam pikiran ini, tidak tahu tentang agama. Kemudian kalau di tempat pekerjaan juga sama, cuma bedanya kalau di tempat pekerjaan itu kan lingkungan anak-anak muda lah, saya anggap anak-anak muda ya, sehingga anak-anak muda itu pun sebenarnya juga nggak paham tentang agama. Bagi yang paham tentang agama beda. Kalau anak-anak muda itu ada beberapa hal yang bisa diketahui bagaimana dia mensikapi yang dihadapi itu adalah janda, kan gitu. Satu, bagi anak-anak muda dengan temannya yang janda, biasanya yang pertama adalah main-main. Dia main-main, dia mencoba untuk membuka peluang agar dia itu bisa diterima sebagai teman dekatnya. Dan itu nanti kalau sudah masuk ada hal-hal tertentu yang nanti akan dilakukan terhadap si janda ini sendiri. Kalau main-main banyak, namanya anak-anak muda banyak, iseng banyak, nggak usah yang anak muda, yang sudah tua-tua pun juga mau main-main banyak. Jadi yang harus hati-hati bagi teman-teman yang memang dalam kondisi kosong, belum menikah, teman-teman perempuan yang belum menikah itu begitu, harus dilihat orang yang mau main-main istilahnya. Kalau serius, dia tahu kalau mamanya janda, dia akan serius, dia ngomong, dia akan serius, saya serius sama kamu, boleh saya ketemu sama orang tuamu, nah itu serius istilahnya. Tapi kalau mau main-main ya begitu, goda-goda gitu, iseng-iseng tak antar yuk gitu. Jadi yang harus hati-hati adalah teman-teman yang memang membutuhkan laki-laki yang soleh itu tadi. Jadi harus hati-hati. Kemudian bagi yang lainnya sama. Jadi intinya adalah selain dari dia iseng, kemudian dia sendiri juga belum paham tentang agama, sehingga di mata dia
janda itu ya sesuatu yang kalau menurut laki-laki yang memang tidak paham agama ya bisa aja saya main-main iseng. Jadi kalau menurut saya janda itu ya biasa, tetap teman-teman yang pada saat ini dia belum diizinkan oleh Allah Ta'ala menikah lagi. Dan menurut saya juga saya mendoakan mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang soleh lah ya, karena tetap ada persoalan yang sebelumnya itu yang kurang nyaman. Nah, untuk mensikapi teman-teman yang bilang gimana sih rasanya jadi, mohon maaf ya, jadi janda ya, yang tanya itu laki apa perempuan kan beda-beda ini. Kalau perempuan jarang dia bertanya seperti itu, tapi yang sering adalah laki-laki, karena laki-laki itu ngomong gimana sih rasanya jadi janda sendiri. Nah, ini memancing dia sebenarnya. Dia sebenarnya nggak perlu tanya, dia tanya, dia tahu kok sebenarnya. Laki-laki yang seperti itu dia pasti akan mencari celah untuk menaklukkan. Jadi hati-hati aja. Bukan ini, tapi dilihat pertanyaan, jawab sekali dua kali, kayaknya mencari celah, udah lepasin aja. Nggak usah terlalu ini, atau malah langsung ditabrak aja. Emang kamu punya teman untuk kamu jodohin ke saya, langsung begitu. Nah, dia bagaimana ekspresinya? Kalau ekspresinya dia langsung kaget, berarti benar dia hanya cari-cari jalan untuk menaklukkan kamu lah, ini ke kamu aja ya, ke kamu aja, ke kamu. Jadi itu hati-hati aja. Bukan berarti harus marah, nggak perlulah marah. Ya, ini pria iseng. Jadi kalau pria iseng, ganti disekak dengan kata-kata iseng tapi menohok seperti ada kamu ini, gitu aja. Kan biasanya nanti lo ngapain ke teman saya, ke saya aja, kan begitu nanti dia menawarkan diri. Jadi penilaian ini lebih lebih detail. Jadi kalau ada seorang yang gimana janda atau keluarnya malam ini itu, kalau memang kamu kerja dan kerjaan kamu itu betul-betul kamu dasari karena Allah, nggak usah takut dengan gunjingan-gunjingan seperti itu. Kalaupun teman-teman ya senyum-senyum aja. Kalau dia kapan nikah, katanya kamu mau ngenalin saya, santai aja jawab seperti itu. Itu kan jawaban yang dia sendiri belum tentu bisa menjawab balik gitu, kan gitu ya. Tidak perlu difikirkan gunjingan. Anggap aja gunjingan itu adalah alat untuk lebih mendekatkan kamu kepada Allah aja. Nggak usah sakit hati, nggak usah, biasa aja. Karena yang namanya siapa sih mau digunjing seperti itu, kan nggak ada, terima. Kemudian bertanya siapa sih yang ingin jadi janda, kan nggak ingin sebenarnya. Makanya udah terima, kan gitu ya. Kenapa menjadi janda? Nah, kan udah tahu ya terima, kan akhirnya kan iya ya, ikhlas semuanya. Jadi menerima takdir Allah itu dengan ikhlas. Sehingga kalau ada gunjingan seperti ini, omongan yang mengarah ke arah agak-agak ya nyakitin hati dikit itu nggak usah terlalu dipikirkan. Anggap aja itu adalah alat untuk lebih dekat pada Allah. Akhirnya bertasbih gitu aja. Kalau denger gitu ya, kalau itu laki-laki lo katanya mau nyariin saya, nanti kalimat itu nanti dia akan jawab, kenapa harus nyariin saudara saya, teman saya, bawa sama saya. Nah, kan iseng sudah. Kalau iseng ya jangan, nggak usah digubris, biasa aja. Karena iseng itu banyak. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nggak usah takut dengan gunjingan, tapi takutlah hanya dengan ancaman Allah aja. Ada lain barangkali. Pak Intan mau nanya, oke. Kalau kepo itu termasuk ini bukan sih Pak, nama apa sih, awal kan pengen tahu gitu, simpati bukan terhadap orang itu, terutama kan kita nih janda. Iya, sebenarnya kan kalimatnya yang tepat belum tentu simpati. Makanya tadi saya cerita, dia bisa aja iseng, jadi belum tentu simpati. Yang simpati itu malah kadang-kadang nggak mau dia itu bertanya, ngobrol itu biasa. Biasanya orang itu kalau memang dia tidak cuek, dia bisa aja dia simpati, cuma nggak pernah ngomong. Bisa aja dia hanya cuma mana, wah capek. Nah, dia nggak ngelanjutin, padahal dia kan single parent ya, mamanya tahu gitu, tapi dia nggak ngomong. Ya mudah-mudahan kamu diberi kesehatan ya, cepat dapat pasangan. Nah itu orang-orang simpati malah seperti itu. Kalau simpati gimana
capek enggak, ngerawat anak capek enggak, itu bukan simpati, itu Merayu. mencoba merayu dari sisi yang lain. Ya, kamu hati-hati ketemu sama orang yang seperti itu. Intinya kalau ada orang yang seperti itu belum tentu simpati. Kamu husnudon terhadap laki-laki, tapi laki-laki yang dekat kamu belum tentu dia itu simpati. Padahal kamu husnudon boleh, ya, tetapi laki-laki belum tentu semuanya seperti itu. Jadi harap berhati-hati. Enggak semua orang itu bisa simpati. Yang simpati itu benar-benar paham, menjadikan kalau kamu tanya jelas. Kemudian nggak ada yang namanya kalimat itu menggoda, nggak ada. Kalau ada kalimat itu menggoda, emang aku takut mau ke rumahmu, itu menggoda sebenarnya. Ini nggak ada simpati biasanya. Dia cari kesempatan, paham? Jadi laki-laki begitu rata-rata. Jadi harus hati-hati. Belajar bukan berarti terus curiga dengan laki. Enggak curiga. Itu kan dari kalimat bisa bisa dirasakan bahwa ini simpati apa enggak. Ya kan? Kalau kamu punya anak, umpamanya kan dia main ke anakmu, nggak perlu dia ngomong, ini aku perhatian ke anakmu loh, berarti aku sayang nih sama kamu, kan nggak perlu ngomong gitu, perhatian aja anak. Seperti itu. Gitu, melihat fotonya, terus tanya, anakmu umurnya berapa? Gitu. Nanti ada yang ngomong, boleh nggak saya ngasih nafkah anakmu? Gitu. Tapi jangan lupain saya ya. Nah, itu beda lagi sudah itu. Jadi harus belajar. Yang simpati itu kadang-kadang malah nggak ngomong. Kalau punya anak, dia fokus ke anak, ngobrol. Anaknya main, dia main. Tapi juga harus dilihat laki-laki itu tipe ini yang bagaimana. Karena banyak juga laki-laki yang kelihatan ganteng, kemudian dapat istri yang cantik, dia punya anak, nggak taunya nggak punya uang, kan seperti itu. Jadi istrinya minta pisah karena KDRT. Walaupun laki-lakinya ganteng, walaupun dia nge-gym, maaf ya, nih lakinya nge-gym, badannya bagus, pakai kaos oblong, kaos apa namanya, sport itu, apa ya yang kelihatan begini itu apa itu? Tank top kan? Oh, tank top itu kan cewek. Kalau laki tank top ya ada ya. Ada. Kalau dulu namanya kaos kutang. Nah, kaos kutang. Singlet namanya ya, oblong-oblong itu yang begini ya. Singletan ya, badannya bagus, ya belum tentu dia itu bisa bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap wanita, belum tentu. Tapi kamu harus belajar, dan yang paling harus disikapi adalah ibadahmu kepada Allah Ta'ala harus bagus. Itu nomor satu. Karena dengan ibadahmu kepada Allah, kemudian hormat kepada ayah, kepada ibu, itu habis Allah, kemudian hormat pada ayah ibu, bakti sama ayah ibu itu yang kedua. Dan itu harus kuat. Nah, nanti Allah yang akan nyariin kamu sendiri, walaupun nggak bilang, Intan, Farah, itu ada laki-laki di situ jodohmu, enggak sih, tapi nanti Allah memberikan jalan gimana kamu itu bisa bertemu dengan mereka. Gitu caranya. Wallahu alam gimana caranya Allah, tapi insya Allah seperti itu. Jadi tidak terus ketemu sama laki-laki dibacain, diamalin agar laki-laki itu mau mempersunting kita. Itu memaksa Allah namanya. Benar laki-laki mempersunting kita, tapi nggak taunya kepelet kamu lah, kan rusak nanti jadinya. Itu sudah kepelet kamu, sudah senang setengah mati, punya istri lah, kan gimana itu? Ini dilema yang sehari-hari kan begini, ya tuh ya. Iya. Dilemanya seperti itu, kan gitu. Apalagi kamu sebenarnya orangnya penakut, mamanya. Coba kalau mamanya kamu berani, kan kamu bisa telepon sama istrinya. Enggak, ini kenyataan loh sih, serius. Iya Pak, kok pengen Iya, loh itu bisa ditelepon. Kalau kamu dablek kan telepon. Lah kan nggak boleh, ciri-ciri seperti itu nggak boleh ya. Sehingga sana sakit hati ya, bubar semua gara-gara cuma ngamalin biar dia suka dengan kita, nggak taunya yang kamu pakai pelet. Nah, ya sudah, dia nempel ke kamu, setelah nempel nggak mau kerja lah, kamu yang susah lagi nanti. Paham ya? Jadi ya normal aja, kenal dengan laki-laki normal, kenal dengan keluarganya juga normal.